pertemuan kita ke-14 hari ini tentang separable programming ya. Tidak begitu banyak slide-nya. Oke. Jadi lupa Ibu, nanti dulu Ibu share screen. Hari Kamis itu materi kita terakhir di pertemuan ke-15 ya. Perlu diingat materi UAS kita adalah pertemuan ke-13, 14, 15 ya. Oke, baiklah sebelum mulai Ibu panggil dulu Ardianto. Ada, Bu. Akil. Putri Suryani. Devi. Hadir, Bu. Alvia. Hadir, Bu. Mutia Tasha. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Siti Natasha. Hadir, Bu. Resma Dona. Hadir, Ibu. Putri Sagita. Hadir, Ibu. Diah Rindang. Neta. Hadir, Ibu. Nur Aina. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Lia. Karyena. Hadir, Bu. Rozi. Rozi hadir, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Sikri. Sahril. Hadir, Bu. Ibnul. Hadir, Bu. Intan. Helena. Hadir, Bu. Mazida. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Mutasha. Hadir, Bu. Santi. Putri Eka. Nur Afni. Vira. Farhan. Hadir, Bu. Ahmad Rendarto. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Utami. Kami hadir, Bu. Dea Regita. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Yulia Wardani. Sisi Astuti. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Daita. Ulta. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Melinia, Tika. Bu. Tika Melinia. Hadir, Bu. Diah Putri. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Kita lanjutkan separable programming. Oke. Kenapa ini? Coba. Oke. Oke, udah ada di layar ya. Kita lihat apa maksud pemrograman separable. Rasanya sudah sempat kita pelajari sedikit gitu ya. Kita lihat lagi di sini secara mendalam. Di sini dia akan didiskusikan penggunaan metode simplex. Jadi simplex ini simplex untuk nonlinear ya. Ada
untuk memperoleh solusi dari masalah nonlinear di mana fungsi objektif dan fungsi kendalanya dinyatakan sebagai jumlah dari fungsi yang melibatkan hanya satu variabel. Di sini kita katakan program nonlinear separabel sebagai problem P namanya, dan nyatakannya sebagai berikut. Jadi FJ/XJ jadi hanya dalam satu variabel, ya. Kemudian GIJ/XJ kurang dari sama dengan PI dan lebih dari 0. Ya, jadi untuk bentuk seperti itu. Masalah program nonlinear yang separabel. Masalah dari tipe ini muncul di beragam aplikasi, termasuk data ekonometrik, ya, fitting, jadi pengepasan data, analisis jaringan elektrikal, kemudian desain dan juga manajemen dari supply air, sistem supply air, ada masalah logistik juga, dan juga tentu saja statistik. Oke, pengaproksimasian masalah separabel. Di sini kita definisikan problem baru, masalah baru yang mengaproksimasi masalah P tadi. Masalah baru itu diperoleh dengan menggantikan setiap fungsi nonlinear dengan fungsi yang linear tapi piecewise. Ya, jadi pengaproksimasian fungsi linear yang piecewise. Ya. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat dulu fungsi kontinu theta dari variabel mu. Kemudian kita tertarik pada nilai mu antara interval tutup AB. Mau didefinisikan fungsi linear piecewise theta topi yang mengaproksimasi theta. Interval AB itu dipartisi dulu pertama menjadi interval yang lebih kecil, ada grid-grid poinnya, ada titik-titik gridnya dari A sampai B seperti ini. Ya, di gambar berikut ini. Fungsi theta diaproksimasi dalam interval UV sampai mu V sampai mu V plus 1. Misalkan kita punya mu adalah ini kombinasi konveksnya, ya. Mu sama dengan lambda mu V ditambah 1 min lambda mu V plus 1, maka theta topi mu-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini piecewise. Jadi kita mencari aproksimasi fungsi linear itu tapi piecewise per per interval-interval seperti ini, ya kan? Jadi pendekatannya seperti ini. Nah, jadi ini piecewise-nya, ini fungsi linearnya, ya kan? Ini kurva dari fungsi sesungguhnya. Aproksimasinya menggunakan bentuk-bentuk yang ini per interval. Jadi kita selesaikan gitu. Catatan bahwa titik grid itu bisa jauh jaraknya tidak sama gitu, dan keakurasian dari aproksimasi akan meningkat kalau jumlah titik gridnya itu meningkat juga, ya. Karena apa? Kalau semakin banyak titik grid jadi kan lebih lebih akurat dibandingkan hanya beberapa titik poin, titik grid saja. Akan tetapi kesulitan yang timbul di sini adalah dalam menggunakan aproksimasi linear pada suatu fungsi tadi. Karena apa? Karena titik mu di dalam interval mu V plus 1 itu bisa secara alternatif dinyatakan sebagai kombinasi konveks. Tadi yang Ibu bilang kombinasi konveks dari 2 atau lebih titik grid yang tidak adjacent. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga. Lalu sebagai ilustrasi, misalnya ada fungsi theta dengan rumusnya mu kuadrat. Grafik dari fungsi dari interval min 2 sampai 2 di gambar 11.4. Misal kita mau menggunakan titik gridnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Titik mu 1,5 bisa ditulis dengan setengah dari 1 ditambah setengah dari 2. Gitu, dan juga bisa setengah dari 1/4 dari 0 dikali 3/4 kali 2 gitu ya. Tadi rumusnya adalah nih. Nah, lambda. Jadi lambda mu theta mu plus 1 min lambda theta mu plus 1 ya.
Ya, mu V plus 1. Ya. Mu V dan ini mu V plus 1. Gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi bisa berbeda-beda. Kalau ininya setengah, setengah, berarti kalau ini 1/4, ini 3/4 gitu ya. Kalau pasangan titik mu 1,5 gitu. Kalau kita lihat nih, nah mu yang ini 1,5 yang tengah ini. Jadi bisa antara 1 dengan 2, bisa juga pakai 0 kan di sini nih posisinya. Kalau kita pakai fungsi piecewise-nya yang ini, nah ini berarti setengah-setengah. Kalau kita pakai yang 1/4, 3/4 berarti yang ini ya kan. Nih. Karena dari 0 sampai 2. Nah, misalnya seperti itu. Kan berbeda-beda. Oke, nih. Jadi nilai fungsi theta di mu 1,5 itu adalah 2,25. Jadi kalau kita lihat ini 1 tambah setengah ini 3,2. Itu kalau yang ini 0 berarti 3/2 1,5 gitu ya. Jadi di mu 1,5 adalah 2,25 masukkan nilainya. Ya. 1,5 kuadrat gitu ya. Nilainya sama kan 1,5 juga gitu. Aproksimasi pertama memberikan nih theta topi mu itu setengah dari theta 1 ditambah setengah dari theta 2 itu 2,5 ya, setengah-setengah itu theta 1 dan theta 2 masukkan nilai tetanya di sini. Sedangkan aproksimasi kedua adalah 1/4 theta 0 tambah 3/4 theta 2, 3 berbeda nilainya. Jadi aproksimasi pertama dengan menggunakan titik yang adjacent yaitu 1 dengan 2 itu menghasilkan aproksimasi yang lebih baik gitu ya. Nih. Sedangkan aproksimasi kedua itu nilainya 3. Jadi aproksimasi yang pertama lebih baik. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini mana tadi? Nih. Jadi titiknya adjacent gitu ya. Antara ini dengan ini. Kalau 0 dan 2 itu tidak adjacent ya. Jadi yang adjacent itu yang sebelahan seperti ini ya kan. Pengertian dalam teori graf ya titik adjacent itu yang seperti ini walaupun ini juga apa namanya kalau kita lihat gambarnya adjacent tapi dia kan ada titik lain nih satu di sini. Nah. Oke. Jadi aproksimasi yang pertama dengan menggunakan titik grid yang adjacent itu aproksimasinya lebih baik. Jadi secara umum oleh karena itu fungsi theta itu bisa diaproksimasi pada interval tutup AB menggunakan titik grid mu 1 sampai mu k dengan fungsi linear piecewise theta topi yang terdefinisinya seperti ini. Sigma V sama dengan 1 sampai K-nya dari alpha V theta mu V kemudian apa namanya sigma dari alpha bukan alpha ini gamma ya lambda ya jadi lambda v theta mu v dan sigma dari lambda v-nya harus sama dengan 1 yaitu jadi fungsi yang terdefinisinya seperti ini. Di mana paling banyak 2 lambda V, variabel lambda V, 2 dari variabel lambda V itu positif. Dan mereka haruslah adjacent. Representasi ini dinamakan dengan lambda form, jadi bentuk lambda aproksimasi bentuk lambda. Ya. Alternatif yang berhubungan dengan representasi dinamakan dalam bentuk delta ya bentuk delta aproksimasi bentuk delta. Jadi tadi adalah aproksimasi bentuk lambda dan ini ada aproksimasi bentuk delta. Ada di exercise 35 dan 36. Jadi dicek nanti Ibu share latihan-latihan di bab ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Pentingnya adjacency dalam aproksimasi tadi penjelasannya. Sekarang ditampilkan masalah ya mengaproksimasi
masalah separabel P yang terdefinisi di 11-19 tadi. Dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa variabel Xj ya, di mana Fj atau Gij-nya nonlinear. Ya, dan gantikan dengan aproksimasi linear piecewise tadi 11-22. Jadi kita gantikan dengan aproksimasi dua-dua ini. Ya. Oke. Untuk jelasnya kita definisikan L. Nih. J, jadi Fj dan Gj itu Fj dan Gj untuk J-nya 1 sampai M dan linear. Maka untuk setiap J yang bukan elemen L, kita lihat interval yang menjadi minat kita, yaitu dari AJ sampai BJ. Ya, BJ-nya lebih dari 0. AJ, BJ lebih dari 0. Kita bisa definisikan titik grid XVJ untuk V1 sampai KJ dengan X1J adalah AJ dan XKJ. Ke J dari adalah BJ. Catatan bahwa titik grid itu tidak harus spasinya jaraknya sama gitu. Dan panjang grid yang berbeda bisa digunakan untuk variabel yang berbeda juga. Akan tetapi dari teorema 1134 yang akan dilihat nanti, panjang grid maksimum yang digunakan itu berhubungan dengan keakurasian metode nantinya. Dengan menggunakan titik grid untuk setiap J bukan elemen dari L dari 1122, fungsi Fj dan Gj itu bisa digantikan dengan aproksimasi linearnya. Ini bentuknya. Jadi Fj kita gantikan dengan rumus ini dan Gj-nya juga kita gantikan sini. Jadi tinggal kita gantikan fungsi ininya. Ya. Dan selalu ininya harus sama dengan 1 totalnya. Menurut definisi, kedua Fj dan Gij linear untuk J elemen L. Oleh karenanya tidak ada titik grid yang bisa didefinisikan dalam hal ini. Aproksimasi linear diberikan oleh rumus ini. Fj topi sama dengan Fj xj, Gij topi itu adalah Gij xj. Gitu. Jadi masalah AP bisa dipandang sebagai masalah, jadi AP singkatan dari aproksimasi. Tadi kalau P kita tahu namanya separabelnya, kemudian AP itu adalah yang mengaproksimasi masalah asal P. AP. Jadi minimumkan ini, ya, ini dan topinya, kemudian Gij tambah ini juga kurang dari PI dan lebih dari sama dengan 0. Catatan bahwa fungsi objektif dan kendala dalam AP adalah linear piecewise. Akan tetapi dengan menggunakan definisi Fj topi dan Gij topi untuk J bukan elemen dari L, masalah bisa kita nyatakan dengan bentuk yang lebih bisa dilihat secara lengkap gitu ya. Jadi minimumkan ini, yang topi tadi kita gantikan dengan ini, ya sesuai dengan definisi tadi. Dan ini juga GJ-nya juga kita ganti dengan ini. Karena ini ada sama dengan 1 tadi informasinya. Dan ini. Paling banyak 2 nilai alfa lambda VJ yang adjacent itu akan bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana kita mau menyelesaikan masalah aproksimasinya? Dengan pengecualian dari kendala paling banyak 2 variabel lambda VJ yang adjacent itu bernilai positif, maka masalah LAP adalah masalah program linear. Ya. Untuk menyelesaikan LAP, ya. Jadi ini tadi LAP kita ubah namanya, ya. Jadi namanya LAP karena kita udah semacam kita nyatakan ulang gitu ya. Jadi dari AP tadi kita buat LAP. Jadi di sini LAP itu adalah program linear. Untuk menyelesaikannya kita gunakan metode simplex dengan aturan entry ya basis yang terbatas. Variabel tidak dasar
lambda VJ diperkenalkan ke basis hanya jika meningkatkan fungsi objektif, dan basis yang baru itu tidak punya lebih dari 2 variabel lambda VJ yang adjacent yang nilainya positif. Teorema di bawah ini menunjukkan bahwa untuk bukan elemen L, jika GIJ convex dan FJ itu strictly convex, kita bisa buang aturan entry basis terbatas dan kita bisa adopsi metode simplex untuk masalah program linear, ya. Ini memang masalah program linear, ya. Pertimbangkan masalah P meminimumkan sigma FJ yang dengan kendala sigma GIJ kurang dari sama dengan PI dan XJ-nya lebih dari 0. Misalkan L adalah himpunan J, yaitu J dan GIJ yang linear. Asumsikan bahwa J bukan anggota dari L, FJ itu strictly convex, dan GIJ itu convex. Selanjutnya, untuk setiap J bukan elemen L juga, FJ dan GJ adalah FJ dan GIJ digantikan dengan aproksimasi linear piecewise-nya via atau melalui titik grid XVJ yang akan menghasilkan program linear seperti berikut ini bentuknya tadi, ya. Tuh. Kemudian misalkan XJ topi untuk J elemen L dan lambda VJ topi untuk V1 sampai KJ dan J-nya bukan elemen L, itu bisa menyelesaikan masalah di atas. Maka untuk setiap J bukan elemen L, paling banyak ada 2 nilai lambda topi VJ yang positif. Dan perlu adjacent. Kemudian ada misalkan XJ topi adalah sama dengan sigma dari lambda VJ topi kali X VJ, maka vektor X topi yang memiliki komponen ke J adalah XJ topi. Akan visible untuk masalah P. Pembuktiannya baca sendiri aja, ya. Cukup jelas. Ikuti aja, selesaikan gitu, bisa diselesaikan ini tahapan dia menyelesaikan ini, ya. Oke, contoh nih, misalkan ada masalah separable seperti ini, ya. Catatan L-nya ada 3, ya, 1, 2, 3, karena tidak ada linear terms, ya, yang melibatkan X3, tidak ada yang melibatkan X3. X3 semuanya linear, ya. Jadi semua linear X3. Kalau X1, X2 kan ada yang non linear nih. Nah, ini X2 juga ada. X3 saja, L-nya X3, himpunan X3. Ya, karenanya kita tidak akan membentuk grid point. Jadi titik grid untuk X3 tidak ada. Dari kendala cukup jelas bahwa X1 dan X2 itu harus terletak antara interval 0 sampai 5, ya kan, ini yang paling ini. Ingat kembali bahwa titik grid tidak perlu sama spasinya, sama panjangnya gitu. Untuk variabel X1 dan X2 kita gunakan titik grid 0, 2, 4 dan 5. Misalkan seperti itu, sehingga X1-1-nya 0 gitu kan. Masukkan nanti 0, 2, 4, 5 gitu. 41, 0, 2, 4, 1 gini, seperti ini. Jadi dibaginya 11, 21, 31, 41 gitu, ya. Jadi dibagi, ya, 11, 21, ya kan, 2, 3, 4, ini karena jadi dari titik gridnya kita lihat, nah di intervalnya 0 sampai 5, titiknya adalah 0, 2, 4, dan 5, ya. Nih 0, 5, 2, 4.
Gitu ya, ada 4 titik. Jadi X11, X21, X31, X41, X12. Jadi yang keduanya ini 22, 32, dan 42. Jadi buat seperti itu. Ya karena ada 4 ya dibuat 4 juga berarti 11, 21, 31, 41. Seperti itu kita buat. Jadi masukkan nilainya 0 lambda 11 tambah 2, 0245 untuk X1, 0245 untuk X2. Kemudian tadi rumusnya semuanya harus sama dengan 1, gitu kan? Lambdanya ya berarti ikut aja lambda 11, lambda 21, 31, 41, dan seterusnya. Dan ini juga mengikuti rumusnya F ininya menjadi min 8 lambda 21. Rumus ininya tadi kan ini mana tadi? Nih. Masukkan rumus yang ininya juga ditambahkan nanti. Nih. Min 8, min 8, 5. Ini GJ-nya tambah 22, kemudian 32, 42 yang di dalamnya saja, berarti selain yang I-nya tidak boleh sama dengan ya. X22. Nih, yang tidak sama dengan L. Ini yang sama dengan L. Jadi L-nya tadi 3 ya kan, ini tidak sama dengan 3. Ya, ikut semua, masukkan ke sini. Ini G-nya juga. Tuh ya. Kita pakai select X4 dan X5, ini kan karena kurang dari sama dengan. Jadi ini semua sudah dalam bentuk linier. Kita peroleh tabel pertama di bawah ini. Kita selesaikan dengan metode simplex untuk program linier. Nih, masukkan semuanya. Lambda 11, 21, 31, 41, 12 ini kan karena ada 2 tadi, 3, 4, 5. Ini kita pilih basisnya, ya kan, yang paling rendah itu ya adalah di sini. Terus kita lakukan pivoting, kita pilih barisan yang mana. Ini diperoleh sampai ke sini, step 1, 2, 3 urutannya. Ini yang merupakan kolom pivotnya ya. Ini tabelnya, kemudian terakhir ini. Gitu ya. Catatan bahwa tabel kedua tadi, lambda 31 tidak bisa dimasukkan ke basis karena melanggar aturan entry basis terbatas. Jadi lambda 31 di tabel 2. Nih, nggak bisa. Jadi yang dipilih adalah ini. 2 ini. Bukan yang 4. Karena kita lihat di sini ini 1, ini nggak ada. Yang ada hanya 1 di sini. Oke, di X5 yang diambil lambda 12. Kemudian ini X4. Kemudian yang di sini lambda 11. Dan yang terakhir adalah bentuk ini. Jadi di tabel kedua lambda 31 tidak bisa masuk ke dalam basis karena melanggar aturan masuk basis terbatas. Dari tabel final, solusi optimal dari masalah AP adalah ini 1x2, x3, di mana x1-nya adalah ini yang sama dengan 2, kemudian x2-nya yang sama dengan 3, x1-nya 2 lambda 21, yang semuanya 1, 1, 1, yang 2 ya semuanya 2, 2, 2. Ini sama dengan 2, X5. Ini sama dengan 2 dari mana ngelihatnya? Wah. Ini coba dicek sendiri nih. Nih, dicek. X3 tadi memang 0, tidak ditentukan.
Nah, itu kenapa seperti itu. Ini bisa dibuat latihan aja untuk hari ini ya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Nih, setelah kelas ini, latihan yang contoh soal ini kamu jabarkan dari mana dapatnya. Dan diikuti simplexnya. Ya, selesaikan. Nanti Ibu buat rumahnya untuk mengumpulkan. Ibu kasih waktu, kita kuliah hari ini 8, 9, 9, 10, setengah 11 ya. Berarti sampai setengah 11. Selesaikan. Ya. Belum pernah ada latihan sekalipun. Ini aja terakhir. Oke, sehingga dapat ini 230 nih dari sini. Sedangkan nilai dari fungsi objektif dari masalah original P di titik 230 itu adalah min 23. Tapi kalau dicari di sini ini min 22. Catatan bahwa fungsi objektif dan fungsi kendala dari masalah ini semuanya memenuhi asumsi teorema 1131. Jadi kita bisa adopsi metode simplex tanpa aturan entry basis dan memperoleh solusi di atas. Ya. Kemudian hubungan antara solusi optimal dari masalah original dengan masalah aproksimasi. Tadi kan aproksimasi yang nilainya min 22. Kalau yang original tadi min 23. Gitu. Jadi kehadiran asumsi konveksitas yang tepat, solusi optimal dari masalah program linier itu akan merupakan solusi visible di masalah original. Kita tunjukkan dalam teorema 1134 bahwa jika panjang grid itu dipilih cukup kecil, maka nilai solusi optimal pada kedua masalah itu bisa dipilih cukup besar. Ya, ini ada teorema lagi. Ya. Masalah P dan AP, kemudian untuk J yang bukan elemen dari L, ada FJ dan GIJ yang konveks, kemudian ada FJ topi dan GIJ topi yang menunjukkan aproksimasi linear piecewise-nya pada interval tutup AJBJ, dan untuk J bukan elemen L, untuk I 1 sampai M, misalkan CIJ adalah mutlak dari GIJ aksen XJ, kurang dari sama dengan CIJ, dan untuk J elemen L, misalkan CJ adalah ini juga, maka untuk J bukan elemen dari L, misalkan delta J adalah panjang grid maksimum yang digunakan untuk variabel XJ. Maka bentuknya jadi seperti ini, baru bahwa fx topi itu lebih sama dengan dari fx, lebih dari sama dengan fx topi dikurang C. Dan ini juga sama berlakunya. C-nya adalah maksimum dari CIJ. Dengan C0 adalah 2 CJ delta J, CI bar itu adalah 2 CIJ delta J. Pembuktiannya. Ikuti saja. Ini ada teorema lagi yang lain, jadi masih banyak teorema-teorema ini. Sama, ini definisinya, kemudian terdefinisi di sini. Misalkan masalah AP dan masalah LAP adalah masalah yang ekivalen yang mengaproksimasi masalah P. Jadi misalkan FJ dan GIJ-nya konveks, dan misalkan ada X bar juga adalah solusi optimal dari masalah P. Misalkan XJ bar untuk J elemen L dan ada lambda topi VJ yang merupakan solusi optimal dari masalah LAP. Sedemikian sehingga vektor X bar yang komponennya XJ bar itu adalah dengan XJ barnya adalah sigma ini akan merupakan solusi optimal di masalah LP. Misalkan UI bar lebih dari sama dengan 0 merupakan pengali Lagrange optimal yang diasosiasikan dengan kendala ini. Maka ada berlaku ini juga, berarti X topi itu adalah solusi visible-nya dan nilai ini terletak antara 0 sampai C. Yang C-nya didefinisikan tadi, ada C0, ada C bar, CIJ bar. Pembuktiannya ini, ikuti saja. Kemudian pembentukan dari titik grid, generasi, pembentukan. Bisa dicatat bahwa keakurasian dari prosedur tergantung dari seberapa banyak jumlah grid yang dibentuk pada setiap variabel. Akan tetapi jumlah titik grid itu meningkat, jumlah variabel dalam aproksimasi LAP yang linier juga meningkat. Satu pendekatan yang digunakan adalah
coarse ini agak kasar ya, grid ya dibentuk kasar gitu ya. Dan kemudian gunakan grid yang lebih, jadi pertama grid yang agak kasar dipakai awal, kemudian baru grid yang lebih halus gitu. Mendekati solusi optimal yang akan dipakai. Ya. Alternatif yang lebih menarik adalah membentuk titik grid bila diperlukan saja. Di sini pendekatannya. Misalnya ada masalah LAP, kemudian ada XVJ yang merupakan titik grid yang dipertimbangkan. Jadi misalkan kita punya X topi dan lambda VJ topi dan menyelesaikan LAP. Kemudian kita punya juga UI topi yang lebih dari 0 yang merupakan pengali Lagrange optimal yang berhubung dengan M kendala, dan VJ topi merupakan pengali Lagrange yang berhubungan dengan kendala ini. Catatan bahwa nilai solusi ini itu harus memenuhi syarat KKT, Karus-Kentaker, untuk masalah LAP. Jadi kita mau tahu apakah kita perlu mempertimbangkan titik grid tambahan untuk sebarang variabel HC untuk menghasilkan program linear piecewise yang lebih baik. Dalam artian kalau titik grid baru ini dimasukkan atau didefinisikan atau dipertimbangkan dalam mendefinisikan LAP, maka nilai fungsi objektif minimumnya bisa menurun. Jadi yang menurun pasti lebih baik gitu ya, karena kita minimisasi gitu. Jadi misalkan kita pertimbangkan titik grid X gamma ya, gamma J. Kita bisa lihat bahwa FJ X gamma J ditambah ini sigma UI topi GIJ X gamma J tambah VJ topi itu lebih dari sama dengan 0. Kalau kita misalkan ini akan memenuhi KKT condition untuk masalah LAP yang direvisi. Kan tetapi karena kita tidak tahu titik grid baru itu letaknya di mana nantinya, kita bisa menjawab pertanyaan dengan yaitu apakah XJ-nya memenuhi syarat batas ini gitu. Dan menyelesaikan masalah PS subproblem ya, subproblem PS untuk setiap ini. Rumusnya ini tadi dengan batasnya ini. Kalau nilai fungsi objektifnya non negatif, maka kita tidak bisa menemukan titik grid baru yang berkontradiksi dengan 37. Oleh karena itu, 1135 menyatakan bahwa jika merupakan kasus, maka solusi terkini itu akan optimal ke masalah original P, dan bahwa nilai objektif minimumnya akan bernilai negatif. Maka bisa diperoleh aproksimasi yang lebih baik. Selanjutnya, teorema juga memberikan batas pada nilai fungsi objektif optimal untuk masalah P pada setiap iterasi. Ini ada teorema. Jadi ini semua definisinya, baca aja sendiri. Jadi sekarang ada masalah seperti ini bentuknya. Nah, tadi didefinisikan sebelumnya FJXJ plus mu I topi GIJXJ dengan batasnya ini sudah. Maka nih interval tutup adalah merupakan interval yang menjadi minat kita gitu ya. Untuk XJ bar adalah nilai fungsi objektif optimal, maka akan berlaku benar beberapa tiga ini. Nih ya. Kalau ada ZC-nya dikurangi ini, akan kurang dari ini, akan kurang dari ini, dan dari Z topi. Ya, kemudian XJ bar tambah lambda J topi lebih dari sama dengan 0. Kemudian dia akan kurang dari 0, maka kalau yang lebih dari sama dengan 0, yang optimal solusinya ini, solusi optimal, dan yang solusi optimalnya ini kalau dimisalkan adalah gamma J, sehingga menghasilkan ini, maka penambahan titik grid ini akan memperoleh masalah aproksimasi baru LAP dengan fungsi objektifnya tidak akan lebih besar dari Z topi. Nah, ini proofnya juga ada. Sertakan saja supaya kalian baca gitu ya. Summary-nya, jadi kita summary-kan prosedur dari generasi atau pembentukan titik grid. Ya.
Jadi bentuk minimumnya ini terhadap ini. Ya, tidak Ibu bacakan. Lihat aja. Kemudian ada L-nya dan G-nya juga yang linear, sama seperti dari awal. Prosedur akan menghasilkan solusi optimal kepakai metode simplex tanpa entry basis yang dibatasi. Jika GIJ-nya convex dan FJ-nya strictly convex. Kemudian kita lakukan pertama kali adalah step inisialisasi. Definisikan mana AJBJ-nya yang lebih dari 0, sedemikian sehingga titik visible, semua titik visible memenuhi XJ, yaitu elemen AJBJ. Kemudian untuk setiap J bukan elemen L, kita pilih set dari titik grid. Kemudian set atur KJ sama dengan jumlah titik grid. Untuk J bukan elemen L, baru lanjutkan langkah utama. Selesaikan LAP di 1124. Kalau misalkan solusi optimalnya adalah XJ topi dan lambda VJ topi, maka misalkan juga UI topi adalah pengali Lagrange-nya dengan berhubungan dengan M kendala pertama, dan misalkan VJ topi adalah pengali Lagrange yang berhubungan dengan lambda VJ, sigma lambda VJ sama dengan 1. Jadi yang ini yang ke sini, yang ini untuk kendala. Nih. Lanjutkan langkah 2. Untuk setiap J bukan elemen dari L, selesaikan masalah minimisasi FJ XJ ditambah sigma mu I topi GIJ XJ terhadap ini batasannya atau kendalanya. Misalkan nilai solusi optimalnya adalah ZJ bar. Ya. Jika ZJ bar tambah VJ topi lebih dari sama dengan 0 untuk semua J elemen bukan elemen L, kita hentikan iterasi. Solusi optimalnya pada masalah original adalah X topi yang komponennya diberikan oleh XJ topi. Dan XJ sama dengan sigma dari lambda VJ topi X VJ. Kalau ternyata tidak, gitu ya, tidak terpenuhi ini, maka kita lanjutkan langkah 3, yaitu kita misalkan set P bar tambah V, V topi adalah minimum dari ini tadi. Nah, kita misalkan XVP-nya adalah solusi optimal yang menghasilkan ZP bar kurang dari min V bar P. Misalkan V sama dengan KP plus 1, gantikan KP dengan KP plus 1 dan selesaikan. Gantikan KP dengan KP plus 1, lanjutkan ke langkah 1 lagi, solusi selesaikan LAP-nya. Ini ada 2 contoh ya. Jadi masing-masing latihan hari ini bagi menjadi urutannya sesuai DPNA, yang nomor 1, misalnya nomor 2 adalah kerjakan latihan nomor 2, dan seterusnya nanti yang nomor 3 kerjakan nomor 1 lagi, terus seperti itu ya. Tulis pengerjaannya soal yang example berapa. Ini ada example 1136 sama yang tadi 1135 ya. Ini iterasi 1. Baca aja sendiri, selesaikan sendiri. Sama ini masih kayak ini juga sesuai dengan rumus yang tadi. Ini fungsi masih sama juga, 3 juga. Nih. Startnya lain, jadi berbeda sedikit dalam membentuk initial grid-nya saja. Ya. Ini iterasi kedua, iterasi ketiga, ikuti aja cara ini. Ya, caranya kan sudah ada, kamu tinggal menjelaskan. Bukan berarti ngulangi tulisan ini, bukan ya, atau menerjemahkan tulis ini, enggak, Ibu enggak mau seperti itu. Harus dibuat semua penjelasannya bagaimana bisa mendapatkan itu aja. Ya. Sekarang jam masih 8.45, masih lama, cuma 45 menit. Jadi sisa waktu ini kalian coba selesaikan soal yang tadi Ibu berikan. Bukan Ibu berikan, yang ada di PPT. Ya. Mungkin sebagai wacana nanti Ibu inginnya kuliah prognolim ini nanti UAS-nya mungkin sifatnya studi kasus saja. Jadi nanti Ibu pikirkan kapan startnya kalian mulai mencari. Jadi
ujiannya pada saat minggu ke-16 itu tinggal mengumpulkan UAS-nya saja. Jadi mungkin Ibu kasih waktu sekitar 1 minggu sebelumnya atau setelah pertemuan ke-15 sampai mau menuju pertemuan ke-16, kalian akan Ibu informasikan bentuk UAS-nya bahwa kalian harus mencari studi kasus yang berhubungan dengan masalah apa saja yang ada di pertemuan 13, 14, 15. Nah, itu yang kalian coba selesaikan sendiri. Jadi kemungkinan bisa browsing masalah itu gitu ya dengan apa namanya dengan referensi yang akurat, jadi bukan berasal dari HTML, Wikipedia, jadi harus berupa artikel betul. Kalau mau cuma diadopsi masalahnya saja, kalian menyelesaikan sesuai dengan metode yang dibahas pun boleh gitu ya. Atau mau mengadopsi semuanya, kalau kebetulan sama pun boleh gitu ya. Tapi tentu saja tidak boleh sama, pasti Ibu set gitu ya. Si A mengerjakan apa dengan metode apa. Jadi kasusnya kalian cari sendiri. Jadi kalian mungkin sudah bisa mendapatkan bayangan nanti antara bab 13, 14, 15. Kasusnya kalian cari sendiri, tapi coba selesaikan dengan metode-metode yang diberikan. Ya, misalnya dengan metode separable programming. Nah, kalian coba selesaikan sendiri. Cari kasusnya. Bisa kasus real. Jadi bagusnya memang kasus real saja. Sudah ada artikel-artikel yang publikasi untuk masalah ini. Gitu, dengan mencantumkan referensinya dan kalian coba selesaikan dengan ini. Kalau memang kebetulan ada kasusnya betul-betul separable, misalnya contohnya separable programming itu memang ada contohnya. Contoh kasus realnya. Jadi Ibu berbicara kasus real ya. Ibu nggak mau yang ceritanya hanya cuma seperti yang dicontoh tadi, selesaikan dengan ini. Jadi kasus real selesaikan. Nah, jadi insya Allah minggu depan lah sebelum pertemuan ke-15 nanti Ibu sudah buka UAS itu ya. Jadi 1 minggu kalian boleh mengerjakannya. Anggap saja sebagai small project lah gitu. Jadi 1 minggu sudah Ibu buka untuk kalian coba menjawab. Kalau sudah bisa selesai sebelum seminggu ya kirim aja gitu. Jadi begitu dibukanya kelas pertemuan ke-15, kalian juga sudah bisa cek apa namanya untuk UAS-nya. Ya, jadi Ibu beri kelonggaran seperti itu. Pukul 10.30 minggu ke-16, bukan minggu ke-16, pertemuan ke-16 itu masa berakhirnya UAS. Dan saya tidak akan memberikan perpanjangan waktu karena kalian sudah dikasih waktu seminggu. Jadi itulah terakhir 10.30. Ya, kasusnya itu tadi Ibu bilang, sudah Ibu ambil wacana, kalian persiapkan, artinya kalian bisa persiapkan kan di metode-metode di pertemuan ke-13, 14, 15 kan sudah tahu semua, PPT sudah Ibu share gitu untuk yang 15. Nah, kalian persiapkan kira-kira kalau masalah ini apa saja soalnya, kalau masalah ini apa saja soalnya. Dan setiap mahasiswa pasti berbeda masalah topiknya gitu. Kalaupun sama harus berbeda, mahasiswa harus mendesain sama, berbeda, nggak boleh sama. Ya, gitu aja. Jadi bisa bagusnya memang literatur yang sudah publish gitu, yang bisa kamu adopsi, kamu sesuaikan. Boleh saja sih kamu memakai datanya saja atau memakai kasusnya saja, tapi kamu menyelesaikan dengan metode yang disediakan, boleh. Atau kalau memang itu tadi Ibu bilang ketemunya sama persis metode dan kasusnya, pakai juga itu juga boleh, terserah. Yang penting literaturnya di-share nanti. Ya, itu saja cerita sedikit. Kalau Ibu bisa menyiapkannya lebih awal, nanti Ibu informasikan ke kalian awal-awal sebelum pertemuan ke-15. Artinya kalian sudah bisa mencari, nyicil gitu ya. Walaupun nanti ngumpulkannya tetap mulai dari setelah minggu ke-15, setelah pertemuan ke-15. Jadi setelah hari Kamis, jadi hari Jumatnya pasti Ibu buka untuk submit. Kalau tidak mau terlalu mepet ya, perhatikan waktunya, tidak boleh lewat dari waktunya karena Ibu tidak akan memberikan perpanjangan. Jadi kita mulai kuliah kalau biasanya prognolin siang ya. Prognolin itu jam 1 ya. 1, 2, 3, 30. Berarti 3.30 itu terakhir pertemuan ke-16. Tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada dibuka sejam perpanjangan waktu oleh Ibu. Ya. Jadi Ibu usahakan secepat mungkin menginformasikan supaya kamu bisa bersiap-siap menyelesaikan. Tulisannya ditulis tangan lah tetap. Cuma lampirkan artikelnya nanti kalau memang ambil di artikel yang mana,
lampirkan artikelnya, kemudian lampirkan juga tulis juga sumbernya dari mana. Ya, itu saja informasi sedikit dari Ibu. Nah, yang 2 latihan soal tadi coba kalian pelajari, kalian selesaikan, nanti Ibu buat rumahnya, urutannya sesuai dengan urutan DPNA di kuis kemarin. Ya, itu saja yang bisa Ibu berikan pada pagi hari ini. Jadi libur-libur mengerjakan soal sedikit karena belum pernah kita mengerjakan soal, kecuali kuis. Itu saja Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.